Kembali di NTV Prime, masih bersama saya di studio ada Mas Reza Indragiri dan juga melalui sambungan Zoom ada Mbak Ade, pendamping korban, dan juga Mas Joko selaku ketua ataupun representasi dari Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD. Mas Reza, tadi sebelum kita break diinfokan kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. Ini untuk saya seperti nonton film fiksi kasus berantai. Saya ingin menjadikan informasi dari Mas Joko tadi sebagai alat untuk membangkitkan ketakutan kita semua tentang kemungkinan bahwa orang ini adalah seorang residivis. Sudah pernah di penjara? Begini, di dalam Khazanah Psikologi Forensik, argo untuk menghitung residivisme itu bukan semata-mata berdasarkan berapa kali orang keluar masuk penjara. Ada 4 tentang kategori residivis. Yang paling pertama justru adalah re-offense, pengulangan perbuatan. Argonya di mana? Jumlah korban. Jadi, terlepas apakah korban-korban terdahulu melapor atau tidak, terlepas apakah kekerasan-kekerasan seksual yang dulu itu dilaporkan ke polisi atau tidak, tapi kalau memang faktanya sudah ada lebih dari 1 korban, bahkan ada korban berusia kanak-kanak, maka sudah. Orang ini harus kita pandang sebagai sosok yang amat sangat berbahaya. Konsekuensi hukumnya apa? Kalau di negara luar ada 3. 1, hukumannya harus dibikin super berat. 2, meskipun penyandang disabilitas. Itu soal lain. Saya ingin mengatakan kalau kita bicara residivis seksual, kekerasan seksual, ada 3 konsekuensinya. Pertama, hukuman badannya, penjaranya harus super berat. Berarti lama dia di dalam penjara. Yang kedua, kalau ada hukuman denda, dendanya harus super tinggi. Dan yang ketiga, dia harus dimasukkan ke dalam register. Artinya, pelaku kekerasan seksual yang terdaftar. Artinya, semua orang di muka bumi ini akan bisa mengakses muka dia, identitas dia, dan lokasi di mana dia berada. Ini untuk menunjukkan bahwa, wahai saudara-saudara sebangsa setanah air dan semuka bumi, waspadalah terhadap orang ini. Ini konsekuensi pahit yang harus dipikul oleh seseorang yang sudah berstatus sebagai residivis. Hitung-hitungannya adalah berdasarkan jumlah korban. Oke. Baik, tapi menurut Mas Joko di sini, Mas, apakah penjelasan dari pelaku menyatakan kalau kronologi yang disampaikan oleh korban ini berbeda dengan apa yang ia yakini? Ya, yang ini kan yang sudah disampaikan korban ini kan baru 2 korban ya. Dia menyatakan bahwa ada perbedaan, ya tadi itu ada perbedaan pandangan dia soal bahwa itu adalah ada konsensus, tetapi dari pelaku korban kan menyatakan nggak ada konsensus, itu adalah manipulasi gitu loh. Nah itu baru dari korban. Ketika kami ditanyakan ketika dengan kasus yang lain, dia masih belum bisa menjawab dengan detail. Tetapi ada beberapa yang sudah diakui, oh ya dengan ini namanya ini, umpamanya, tapi itu konteksnya pacaran, si A. Kemudian saya sebutkan kalau yang si B, iya Pak, itu juga sama pacaran. Nah, tapi itu anak-anak. Nah ini konteksnya berbeda. Cuman persoalannya adalah dalam soal pembuktian, kedua anak ini masih agak susah untuk bisa kita jangkau. Yang pertama karena 1 anak itu sudah menikah, meskipun usianya masih anak ini, tapi sudah menikah dan sudah punya anak gitu loh. Oke. Nah ini juga ada khawatiran kita juga untuk apa bisa atau tidak anak itu. Baik, Mas Joko, ketika meminta keterangan dari pelaku, apakah terlihat ada unsur manipulasi dari pelaku ketika menyampaikan keterangannya? Ya, saya tidak bisa menjelaskan apakah ada manipulasi atau tidak ya, nanti harusnya ahli yang bisa menyampaikan itu ya. Tetapi dalam konteks ada kejanggalan-kejanggalan yang memang kita temukan gitu, tapi itu nanti kan di dalam proses peradilan akan dijawab gitu. Karena sampai saat ini sepertinya pelaku juga bahkan ingin menuntut balik ya atas kasus pencemaran nama baik. Betul, tapi kami juga sudah sampaikan kepada pelaku, jadi bahwa dalam Undang-Undang TPKS itu juga tidak dimungkinkan adanya gugatan perdata maupun pidana. Jadi tolonglah jangan dilanjutkan lagi itu. Nanti proses aja, konsen aja di proses pidananya ini, yang KS ini, kalau memang tidak terbukti ya silahkan itu Anda lakukan, tapi sepanjang ini belum selesai proses yang untuk ITE-nya harusnya dihentikan dulu, sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Baik, Mbak Ade,
Seperti apa kondisi korban saat ini Mbak Ade? Karena sepertinya belum muncul ke publik ya, masih dalam status didampingi. Iya, untuk korban sendiri sebenarnya bukan hanya korban yang melapor ya, tapi juga korban yang menjadi saksi memang saat ini sedang dalam kondisi yang ketakutan. Mereka juga sudah menonaktifkan media sosial melihat derasnya pro kontra di media sosial begitu ya, yang membuat mereka juga menjadi semakin ketakutan dan menyalahkan diri sendiri, mempertanyakan kenapa orang-orang tidak banyak yang tidak percaya terhadap mereka gitu. Jadi kondisinya memang masih sangat trauma seperti itu. Korban menjadi saksi itu maksudnya apa ya? Tadi Mbak Ade sebut karena di dalam kasus ini ada 2 korban lainnya yang menjadi saksi. Saksi bahwa Saksi yang juga mereka mengalami hal serupa dengan modus serupa. Saksi korban. Oke, saksi untuk korban M, tapi mereka sendiri juga mengalami kekerasan seksual oleh pelaku. Oke, Betul. baik. Oke, tadi ada pertanyaan titipan dari Mas Reza, sempat ngobrol pada saat break. Jika kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dalam arti kan tentunya korban tidak perlu muncul ke publik, tidak perlu menanggung malu dan lain sebagainya. Apakah korban berkenan? Sebenarnya yang perlu kita lihat adalah motivasi yang mendorong korban untuk melapor ya. Jadi korban melapor itu karena korban merasa jika ini tidak dilaporkan, maka dia tidak akan bisa hidup keluar rumah dengan nyaman karena berpotensi bertemu dengan orang yang sudah membuat dia trauma. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari motivasi korban seperti ini kan artinya untuk kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, artinya ada berarti ke depannya korban bisa saja bertemu dengan pelaku lagi, di mana itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban sebenarnya. Mungkin begini Mbak Ade, sebutan penyelesaian secara kekeluargaan itu tidak representatif. Yang saya maksud adalah restoratif justice. Karena dalam restoratif justice bisa saja diberlakukan adanya jarak. Bahwa pelaku tidak boleh menemui korban dalam radius sekian meter misalnya. Itu bisa saja dimasukkan ke dalam salah satu klausul restoratif justice. Jadi penyelesaian kekeluargaan itu bukan berarti menjadikan korban dan pelaku sebagai satu keluarga, bukan begitu. Itu terjemahan yang tidak begitu tepat untuk restoratif justice. Jadi saya ulangi, mungkin pertanyaannya Mbak Mona, sekiranya ada tawaran, ada ajakan untuk restoratif justice, akankah itu diterima? Harap kita pahami, restoratif justice punya beberapa syarat. Pertama, pelaku akan mengakui perbuatannya, pelaku mengakui bahwa dia bersalah, dia meminta maaf, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ditambah lagi dengan klausul-klausul berikutnya yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau saya pandang, ketika kita melihat bahwa kasus kekerasan seksual itu sulit untuk dibuktikan, maka boleh jadi restoratif justice patut dipertimbangkan untuk dilakukan. Dengan klausul-klausul yang tentu saja tetap berpihak terutama pada diri korban. Saya paham kalimat saya ini barangkali akan dihujat oleh sekian banyak orang yang meyakini bahwa kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan dengan restoratif justice. Itu juga ada anggota Komisi 3 DPR RI atau Komisi 8 DPR RI yang membuat ultimatum semacam itu. Tapi sekarang saya ingin mengajak kita berpikir realistis. Pembuktian kasus kekerasan seksual seringkali sulit untuk dilakukan. Dan itu jelas akan merugikan korban. Sehingga ketimbang bersusah payah, memakan waktu panjang dan mahal, dan ujungnya adalah tanda petik kalah, bukankah membuka ruang bagi kemungkinan restoratif justice adalah sebuah pilihan yang masuk akal? Sekali lagi, restoratif justice punya syarat, pelaku mengakui perbuatannya, dia meminta maaf, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ditambah lagi dengan klausul-klausul tambahan berikutnya. Sebentar Mas Reza, ketika tadi disebutkan ada kesulitan untuk membuktikan kekerasan seksual, tapi kan sudah ada bukti visum. Saya bicara secara umum. Salah satu kasus yang paling sulit untuk dibuktikan secara hukum adalah kasus kekerasan seksual. Itu sebabnya Undang-Undang TPKS tanda petik memberikan privilege, memberikan perlakuan khusus, keistimewaan bahkan, bahwa keterangan dari korban pun sudah diposisikan sebagai satu alat bukti. Seolah-olah undang-undang ini ingin mengatakan, kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai korban, jangan diragukan, jangan dipertanyakan. Apalagi sampai ada pemikiran, jangan-jangan korban sedang berdusta. Tidak boleh seperti itu. Itu yang saya bangun tafsiran dari adanya pasal dalam Undang-Undang TPKS tersebut. Oke, dalam hal ini Mbak Ade, apakah keluarga korban sudah mengetahui hal ini? Mbak Ade, tolong audionya. Halo, halo. Iya, silakan. Oke. Ya, memang sejauh ini korban
yang menguatkan korban justru adalah teman-teman korban lainnya ya, karena memang saat ini korban alasan salah satunya untuk kemudian tidak muncul dan lain sebagainya juga adalah karena keluarga dan orang-orang di sekitarnya termasuk teman-teman gitu. Dan menjawab tadi soal Restoratif diselesaikan secara kekeluargaan. Restoratif justice Mbak Ade, jangan kita gunakan istilah kekeluargaan, tapi restoratif justice saja. Terkait dengan RJ, melihat dari kondisi korban saat ini yang walaupun dalam kondisi yang begitu trauma gitu ya, tapi kemudian masih tetap gigih untuk melanjutkan proses hukum ini, maka sebenarnya dari korban sendiri memang tidak ada terpikirkan sejauh ini untuk melakukan RJ seperti itu. Karena memang sampai saat ini dengan kondisinya yang begitu trauma sampai takut untuk muncul di publik pun masih tetap berupaya untuk bagaimana caranya bisa memberikan keterangan dengan maksimal ke kepolisian dan bagaimana bisa kemudian mendorong untuk bagaimana korban-korban lainnya juga untuk ikut berani bersuara seperti itu. Oke Mbak Ade, mungkin yang dialami korban M adalah cukup membekas ya. Tapi apakah sikap yang serupa juga sama dengan korban-korban lainnya bahwa ingin menuntut keadilan? Iya, terlihat sekali sebenarnya dari korban-korban yang secara sukarela kemudian mau memberikan keterangannya ke kepolisian untuk kemudian mendukung proses hukum ini terjadi, itu karena memang berlanjut gitu, berjalan, itu karena memang para korban ini memiliki keinginan yang sama untuk bagaimana bisa pelaku ini mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya seperti itu. Baik, kita akan tunggu proses hukum selanjutnya, tentunya harus ada keadilan ya, baik itu untuk korban maupun untuk tersangka ataupun pelaku. Terima kasih Mbak Ade, Mas Joko dan juga Mas Reza. Terima kasih.